Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Netizen, warganet, pencinta medsos rahimakumullah. Kita jumpa lagi dalam hari ke-16 bulan Ramadan 1442 Hijriah dan akan membahas tentang mukjizat Al-Quran yang akan tetap eksis sepanjang zaman. Kali ini dengan judul Ibu hamil yang membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, anak yang dilahirkan sangat cerdas. Itulah judul yang akan menarik semua orang yang masih punya daya tarik. Kalau orang yang sudah tidak punya daya tarik, tidak akan tertarik dengan judul ini. Tapi semua orang punya daya tarik, seminimal apapun. Pada 17 Ramadan, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu dimulai pada 17 Ramadan dengan 5 ayat surat Al-Alaq. Tetapi hakikatnya Al-Quran telah diturunkan secara utuh pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Netizen, warganet rahimakumullah, kali ini kita akan membahas manfaat Al-Quran, kemujizatan Al-Quran antara lain sebagai penyembuh dan rahmah. Bagaimana itu bisa terjadi dan isu itu bisa dibuktikan? Inilah firman Allah, Quran surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Di sini rahmah, wahwa sifat wa rahmah. Rahmat itu merahmati keseluruhannya, merahmati apa saja, termasuk orang yang membaca Al-Quran itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini hanya akan membahas khusus tentang ibu hamil yang membaca Al-Quran berdasarkan pengalaman dan penelitian dan pembuktian bahwa ibu yang hamil setiap hari membaca 1 juz Al-Quran sampai melahirkan, maka berdasarkan pengalaman dan bukti yang telah terjadi, maka anak yang dilahirkannya memiliki kecerdasan yang tinggi. Kenapa? Karena sejak di dalam kandungan hanya getaran-getaran ayat suci Al-Quran yang didengarkan, sementara hal-hal yang lain sangat minim. Karena ibu yang sedang hamil itu fokus membaca kalam-kalam ilahi, membaca firman-firman Allah dalam kesehariannya, sehingga sangat berpengaruh secara signifikan terhadap janin yang dikandungnya. Dan setelah lahir, maka anak itu akan menjadi anak yang sudah cerdas karena
Al-Quran. Sejak kecil sudah ada tanda-tanda dan sebagainya. Karena itulah mari kita membiasakan membaca Al-Quran, wabil khusus untuk ibu hamil terutama yang belum pernah mendengar informasi ini, untuk segera melaksanakan terapi ini yang merupakan terapi yang dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wahwa sifa'u wa rahmah. Quran adalah penawar dan rahmah. Untuk itulah di samping karena sedang hamil membaca Al-Quran, tapi yang paling penting dan sangat penting dari itu adalah kita sebagai seorang muslim membiasakan membaca Al-Quran kapanpun, dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan apa saja. Al-Quran dibaca adalah sangat-sangat baik dan sangat-sangat memenuhi kriteria atau istilah lainnya, dibaca dalam situasi dan keadaan apapun, Al-Quran tetap baik, karena Al-Quran adalah termasuk rahmat Allah yang diturunkan lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita kembali kepada ibu yang hamil. Mari kita biasakan, khususnya generasi muslim, apalagi generasi milenial yang sedang pada hamil, maka bacalah Al-Quran demi masa depan kita, masa depan anak kita, dan masa depan agama kita, dan untuk memajukan generasi yang begitu cerdas. Kalau dalam istilah Al-Quran adalah alim. Kalau yang misalnya dalam sejarah putra daripada Ibrahim ada dua, yaitu Ishak dan Ismail. Kalau gelarnya Ishak adalah Gulamul Alim, karena cerdas, menurunkan bangsa Yahudi yang cerdas-cerdas. Sedangkan gelarnya Ismail adalah Gulamul Halim, bangsa yang santun, cerdas juga tapi lebih santun. Itulah keturunan Ibrahim ada dua, yaitu Alim dan Halim, Ishak dan Ismail. Semoga kita sebagai generasi muslim menurunkan generasi yang Gulamul Halim dan Gulamul Alim, sehingga memenuhi segalanya. Semoga di Nuzulul Quran ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.